Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah. La hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kepada yang terhormat mahasantri yang kami cintai, marilah pada kesempatan kali ini kita akan mengawali materi Madrasah Diniyah di kitab Khulasatul Nuril Yakin, di mana kitab ini menjelaskan terkait sejarah masa Rasulullah mulai dari tahun pertama Hijriah sehingga sampai beliau wafatnya. Oleh karena itu, mari kita bacakan doa tawasul kepada muallif kitab dan para guru-guru kita yang telah mendahului dan para kiai-kiai maupun para sesepuh-sesepuh kita, mbah-mbah kita. Semoga dengan bacaan ini mendapatkan barokah manfaat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amadana bi asrarihi wa a'ada alaina min barakatihi amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. As-sanatul ula minal hijrati. As-sanatul ula utawi iki iku nerangaken taun kang kawitan minal hijrati saking tahun Hijriyah, yakni tahun perpindahannya Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah. Bana'ul masjidi asyarifi, yaiku bangun masjid asyarifi kang mulya. Bada'ul adzani, kawitane adzan. Adzanu fajri ramadhana, adzane ing dalem fajare wulan Ramadan. Adzanul jum'ati, adzane Jumat. 1. Fi sanatil ula, ing dalem taun kang kawitan minal hijrati saking hijrah. Bana bangun sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bangun masjidahu ing masjide Rasul asyarifah kang mulya. Waqad amila fihi binafsi, waqad amila hale teman-teman melu, waqad amilat hale teman-teman melu kerja sapa Rasulullah fihi ing dalem bangun binafsihi kelawan awak dhewene Rasulullah. Krana apa? Liyura ghibah, drapun yen to nyenengake sapa Rasul al muslimina ing pira-pira wong Islam fil amali ing dalem kerja. Di tahun yang pertama ini, di tahun yang pertama Hijriyah, apa saja kejadian-kejadiannya? Yakni kejadian-kejadiannya ada di tahun pertama adalah membangun masjid. Kanjeng Nabi bangun masjid, dimulainya adzan. Jadi pertama kali adzan itu dimulai itu sejak Nabi. Dulu belum pernah ada adzan. Adzan pertama kali dilaksanakan sejak tahun pertama Hijriyah pada eranya Nabi Muhammad. Nabi-nabi sebelumnya belum ada adzan sama sekali.
sejak adanya Nabi Muhammad SAW, maka disyariatkanlah adzan. Disyariatkanlah adzan yang dikumandangkan oleh siapa? Oleh sahabat Nabi itu, Bilal bin Rabah. Adzanu fajri Ramadhana, adzane fajar Ramadan. Jadi fajar Ramadan itu artinya pada malam hari antara waktu sahur. Itu dulu orang dulu ada adzan waktu fajar. Ketika fajar ketika waktu fajar Ramadan dulu ada adzan. Kemudian ada adzanul Jumat, adzan Jumat. Jadi pertama kali disyariatkanlah adzan Jumat ya sejak Rasulullah pada tahun pertama. Ya, di tahun yang pertama Rasulullah membangun masjid. Masjid apa? Masjid yang dibangun Masjid Madinah. Masjid Madinah Al-Munawwarah. Masjid itu adalah Rasulullah ikut kerja, melok bantu, melok usung-usung barang, yo ikut andil dalam ikut pembangunan masjidnya. Rasulullah juga ikut membaur jadi satu dengan masyarakat, baik tukang, kuli, bangunan. Kanjeng Nabi yo melok nukang, Kanjeng Nabi melok nguli, bukan menjadi mandor tok kayak kita suka mandor. Kanjeng Nabi ndak. Kanjeng Nabi ikut. Wayahe ngudek luluh semen ya luluh melok ngudek. Wayahe wayahe noto boto ya Kanjeng Nabi juga ikut noto boto. Gitu sifat Nabi. Kenapa? Karena Rasulullah ingin mencontohkan agar umat Islam ini giat bekerja, senang bekerja. Ya, ini dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Jiwanya itu jiwa sosialisnya tinggi, juga jiwa pekerjanya itu tinggi. Wafiha ing dalam tahun kawitan syuriat disyariataken opal adzanu adzan liyunabbiha drapun yen to ngilingaken apa adzan al-ghafila ing wong kang lali wa yudzakkira lan nutur apa adzan asyahi ing wong kang lali liyakuna supaya yen to ana apa istima'u kumpul aman iku rata. Kenapa adzan itu disyariatkan? Ya itu fungsinya adzan adalah untuk mengingatkan orang yang lupa. Jadi adzan itu difungsikan, dimanfaatkan, disyariatkan karena adzan ini untuk apa? Mengingatkan kepada orang-orang yang lupa. Kita itu kadang-kadang lupa. Kenapa? Karena kita nggak ngerti waktu. Lah adzan itu dikumandangkan agar semua orang itu tahu kalau ini waktunya sholat duhur, ini waktunya sholat asar, oh ini waktunya sholat maghrib. Tuh. Jadi begitu. Akhirnya disyariatkan. Wazadalan nambahi sopo Bilal fi adzani subhi ing dalem adzan subuh. As-sholatu ing lafat as-sholatu khairum minan naumi marrotain. As-sholatu ing lafat as-sholatu khairum minan naumi. As-sholatu utawi sholat iku khairun luwe bagus minan naumi tinimbang turu marrotain kelawan rong ambalan. Fawafaqa mongko sepakat sop alaiha ing atase tambahan sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam adzan itu dulu ada yang menambahi ketika sholat subuh. Ketika adzan subuh itu ada tambahannya. Dan ini disepakati oleh Rasulullah. Dia siapa yang menambahi itu? Yakni sahabat Rasul yang bernama Bilal bin Rabah. Apa lafadznya tambahan itu? Lafadz tambahannya itu adalah as-sholatu khairum minan naum. Sholat itu lebih baik daripada tidur. Kenapa kok ditambahi lafadz itu? Karena pada waktu itu banyak orang yang tidur. Waktu subuh itu memang
banyak orang tidur, nggak ada orang-orang yang sedang sadar. Wah, kadangkala kita mendengar saja kadang nggak mau bangun kok. Nah ini diadzani ditambahi sekarang banyak yang tidur. Oleh karena akhirnya Rasulullah sepakat, oke, nggak apa-apa gitu. Lah, segala perbuatannya sahabat Nabi apabila disepakati oleh Rasulullah, maka secara otomatis tambahan itu sudah dinilai syariat. Ya. Karena hadis Nabi itu fi aqwalihi wa af'alihi wa aqrarihi. Apabila itu bisa dikatakan syariat apabila sudah diucapkan oleh apa yang diucapkan oleh Rasul melalui lisan, apa yang diperbuat oleh Rasul, dan apa yang ditetapkan oleh Rasul. Artinya ditetapkan itu adalah yang disepakati oleh Rasulullah SAW. Wa kana lan ono sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku ya'muru merintah sapa Rasulullah fi fajri Ramadhana ing dalem fajare wulan Ramadan bi adani kelawan adzan loro awwaluhuma kang utawi kawitane adanain ya adanain yunabahu iku ngilingake bi kelawan al-ghafilin kelawan wong kang pira-pira wong kang lali hatta yatanabbahuna sehingga padha dadi eling sapa ghafilun lisahuri maring nglakoni sahur wasani lan utawi kang kaping pindho iku lisolati krana nglakoni salat subuh. Nah sedangkan fajar Ramadan itu yang dimaksud fajar Ramadan itu apa? Fajar Ramadan yang dimaksud adalah ada dua azan. Ya, azan yang pertama itu dilaksanakan ketika waktu sahur. Dulu itu dilaksanakan azan fajar. Tujuannya apa? Untuk mengingatkan orang-orang yang sahur, yang puasa. Maka diadzani. Kalau sekarang kentong korek. Di kita ini budaya kentong korek, patrol. Bukan untuk membangunkan sahur, itu patrol. Tapi kalau zaman Rasulullah azan, ada azan. Nah itu azannya ada dua. Azan pertama adalah azan ketika waktu sahur. Yang kedua adalah azan ketika subuh. Wa kana lan ono apa adzanul jum'ati adzan Jumat wahidan iku siji min ahdi rasuli saking mangsane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila khilafati Abi Bakrin wa Umar. Tumeka maring oleh dadi khalifah Abu Bakar Umar. Awwaluhu utawi kawitane apa Jumat iku ida jalasat kalane nalika lungguh sapa imam alal mimbari ing atase mimbar. Wa kana hale ana apa adzan Jumat iku ala babil masjid ing tetep ing atase lawang masjid. Nah, lah sedangkan sejak kapan adzan Jumat itu dimulai? Sejak kapan adzan Jumat disyariatkan? Yakni adzan Jumat itu disyariatkan sejak zaman Rasulullah SAW, ya, sampai Khalifah Abu Bakar Umar. Itu sudah disyariatkan. Adzan Jumat itu ada sejak Rasulullah sampai Khalifah Abu Bakar hingga Umar bin Khattab. Lah, sedangkan ketika adzan itu dilaksanakan ya ketika imam naik ke mimbar. Naik ke mimbar, kemudian adzannya itu di balik pintu, ya, di pintu masjid, pintu itu. Jadi mimbarnya di depan, pintunya di sebelahnya masjid atau sebelahnya samping itu enggak. Itu adzan masjid, adzan Jumat. Wa zada lan nambahi sapa Utsman Khalifah Utsman. Radhiyallahu muga-muga ngridani sapa Allah Gusti Allah anhu saking Utsman. Al adzanu saniya ing adzan kang kaping pindho. Bisa babi kasrotin nasi kelawan sebab akeh manungsa. Kemudian adzan Jumat itu ditambahi oleh sahabat siapa? Sahabat Utsman. Maka adzan Jumat itu ada dua. Di kita
Kalau kita ketahui selama ini kita mengikuti adzan Jumat, melihat adzan Jumat itu ada dua. Yakni pertama adzan ketika sebelum khotib naik ke mimbar, dan adzan ketika khotib sudah duduk di atas mimbar. Lah, kenapa kok dua? Ya, karena supaya masyarakat itu bisa mendengar semuanya. Karena semakin berkembangnya, semakin banyaknya masyarakat Islam, semakin banyak orang memeluk Islam, maka umat Islam semakin banyak. Ada yang datangnya itu agak belakangan misalkan. Dia nggak ngerti apakah ini sudah Jumatan apa belum, apakah ini sudah adzan apa belum. Karena apa? Dia datangnya terlambat. Sehingga maka itulah diusulkan untuk adzan yang kedua kali. Kalau sudah adzan kedua kali berarti ini sudah mengawali Jumat. Jadi boleh ada yang memegang adzan Jumat pertama, boleh memakai adzan Jumat yang kedua. Sama-sama benarnya. Jadi ini terjadi di antara golongan kita, baik organisasi. Di kubu NU adzan Jumat 2 kali, di kubu Muhammadiyah adzan Jumat 1 kali. Yang mana benar? Yang benar yang mana? Sama-sama benarnya. Karena sama-sama ada sumbernya. Yang pertama pada eranya Rasulullah, yang kedua eranya Utsman bin Affan. Loh, kok Utsman bin Affan? Iya. Sumber hadis, sumber hukum itu bisa jadi keluar dari yang disampaikan oleh sahabat, atau istilahnya adalah fiqhus sahabat, qaulus sahabat, bisa untuk dijadikan satu hukum. Ya. Dan Rasulullah SAW pernah bersabda mengatakan, ashabi kan nujum, man tadayyantum tadayyahtum. Sahabat-sahabatku Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali ini ibarat bintang. Barang siapa yang mengikutinya, dia itu sama seperti saya. Itu kata Rasulullah. Maka siapapun yang mengikuti sahabat, maka dia akan mendapatkan petunjuk seperti halnya dia mengikuti aku. Nah, adzan Jumat ini yang kedua adalah tambahan dari sahabat Utsman. Maka umat Islam mengikuti apa yang ditambahkan oleh Utsman bin Affan, sahabat Nabi, itu sama dengan mengikuti Rasulullah SAW. Jadi kesimpulan dari tahun yang pertama apa yang terjadi adalah Rasulullah peristiwa pada tahun pertama Hijriah adalah membangun masjid, disyariatkannya adzan fajar Ramadan, dan disyariatkanlah adzan Jumat 2 kali. Saya kira itu untuk pertemuan kali ini. Semoga kita semua dalam perlindungan Allah dan rahmat Allah. Semoga kita diberikan pemahaman oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pemahaman yang baik. Aqulu qouli hadza wa astaghfiru li wa lakum wa fi syairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat ahya min awad. Wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.